Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Moherni Zaid. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas opini kontra mengenai pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran. Seperti yang kita ketahui, Prabowo Subianto adalah ketua Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju. Kali ini beliau kembali maju untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden masa jabatan 2024-2029. Beliau menggait putra sulung Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming dengan maksud untuk menyatukan golongan muda dan juga golongan tua. Sayang sekali hal ini mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak karena adanya kecurangan di MK yang melibatkan Ketua MK Anwar Usman sebagai paman dari Gibran Rakabuming. Baiklah, berikut adalah beberapa kegagalan yang dialami oleh Prabowo Subianto selama menjabat. Yang pertama itu kegagalan food estate. Program food estate atau lumbung pangan merupakan program strategis nasional yang dikembangkan oleh Presiden Joko Widodo. Beliau menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menggarap program tersebut justru gagal total dan menyisakan sejumlah masalah. Hal ini dikarenakan karena kurangnya penelitian dan juga kredibilitas dalam pengetahuan terhadap lokasi yang diambil oleh pihak terkait. Baik, perkenalkan, nama saya Siva Aprilia. Saya akan melanjutkan narasi rekan saya sebelumnya mengenai opini kontra dari paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Yang kedua ada pelanggaran kode etik. Ferry Amsari, seorang ahli hukum tata negara, menyoroti Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, Anwar Usman, karena kemungkinan pelanggaran kode etik terkait keputusan batas usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden. Anwar dikritik karena ketidakkonsistensian dalam memutuskan kasus yang terkait dengan kepentingan pribadinya, terutama yang melibatkan keponakannya, Gibran Rakabuming. Anwar awalnya tidak ikut dalam rapat pemutusan hakim atau RPH untuk beberapa kasus terkait batas usia minimum Capres-Cawapres dengan alasan konflik kepentingan sebagai paman Gibran. Namun, kemudian terlibat dalam kasus lain yang juga terkait dengan aturan batas usia tersebut. Ferry menyoroti inkonsistensi ini, menanyakan mengapa Anwar terlibat dalam kasus terakhir, terutama ketika pemohonnya mengaku sebagai penggemar Gibran. Yang ketiga adalah pelanggaran HAM. Pernyataan terbaru dari Budiman Sujatmiko memperkuat dugaan keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa pada tahun 1997. Budiman mengklaim telah mendengar langsung pengakuan Prabowo terkait peristiwa tersebut. Sebagai kasus pelanggaran HAM berat, pernyataan ini sangat penting untuk diselidiki oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Kasus tersebut belum terselesaikan, terutama karena masih ada 13 aktivis yang belum ditemukan. Meskipun Prabowo mengaku telah mengembalikan orang yang diculik, tindakannya tetap merupakan kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan. Fakta bahwa Prabowo dipecat dari Dinas Kemiliteran karena terlibat dalam kasus ini semakin memperkuat dugaan terhadapnya. Baik, perkenalkan, nama saya Aisyah Mardia. Saya akan melanjutkan narasi kontra dari rekan saya yang sebelumnya. Yang keempat adalah karakter emosional. Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengungkapkan bahwa ada ketidaksinkronan antara citra yang dibangun dengan perilaku yang ditampilkan oleh Prabowo Subianto selama debat. Emrus menyoroti bahwa citra Prabowo sebagai seorang sosok yang gemoy atau menggemaskan tidak selaras dengan perilaku Prabowo yang terlihat lebih emosional dan tegas dalam debat tersebut. Citra gemoy ini terbentuk karena aksi Prabowo yang seringkali spontan menari dan berjoget dalam situasi yang sulit.
Namun, menurut Emrus, citra ini tidak sesuai dengan perilaku sehari-hari dari Prabowo Subianto yang lebih tegas dan cenderung emosional. Seperti yang terlihat dalam momen-momen kampanye sebelumnya, Emrus berpendapat bahwa strategi ini tidak berhasil karena tidak sesuai dengan perilaku dari Prabowo Subianto yang sebenarnya, sehingga terkesan kontradiktif. Yang kelima, politik dinasti. Guru besar ilmu politik di UIN Saiful Mujani yang menyoroti politik dinasti di Indonesia, Saiful mengungkapkan bahwa politik dinasti adalah praktik politik yang terkait dengan hubungan kekeluargaan atau darah. Dia mencontohkan kasus Gibran, putra sulung dari Bapak Jokowi yang terpilih sebagai wali kota Solo. Saiful menekankan bahwa keberhasilan Gibran dalam proses pemilihan diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Menurut Saiful, hal yang serupa terjadi saat Kaisang Pangarep, anak Joko Widodo, menjadi ketua umum PSI dengan cepat. Dia berpendapat bahwa politik dinasti ini tidak akan terjadi jika ada kontrol yang dilakukan, terutama dari pihak Presiden Joko Widodo. Sekian narasi kontra dari kami dan akan dilanjutkan oleh rekan kami yang akan menyampaikan narasi pro. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brenda Della Sangki dan di sini saya akan membahas narasi pro mengenai pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo dan Gibran Rakabuming. Gibran Rakabuming adalah putra sulung Presiden Joko Widodo yang menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pencalonan ini mengejutkan banyak pihak karena Gibran sebelumnya tidak terlibat aktif di dunia politik. Namun, menurut Sugiat Santoso, Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Gibran adalah puzzle terakhir yang melengkapi Prabowo menuju kemenangan di Pilpres 2024. Sugiat Santoso mengatakan bahwa Gibran memiliki beberapa keunggulan yang dapat menarik simpati masyarakat, antara lain Gibran adalah anak Presiden Jokowi yang populer dan dicintai rakyat. Gibran memiliki prestasi sebagai wali kota Solo yang berhasil memimpin kota tersebut dengan baik. Gibran juga memiliki bisnis kuliner digital yang sukses dan memberikan lapangan kerja bagi banyak orang. Kemudian, Gibran memiliki wawasan dan visi yang luas sebagai generasi muda yang berpendidikan dan berpengalaman. Sugiat Santoso juga mengatakan bahwa Gibran dapat menjadi jembatan rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi yang sebelumnya bersaing sengit di Pilpres 2019. Dengan demikian, Prabowo dan Gibran dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan harmonis. Baik, perkenalkan, nama saya Aditya Saputra. Saya akan menyambung narasi pro dari kelompok saya tentang Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran. Setiap pasangan Capres-Cawapres pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih. Berikut ini adalah beberapa kelebihan pasangan Prabowo-Gibran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Kelebihan yang pertama, Prabowo memiliki pengalaman dan jaringan yang luas sebagai mantan Panglima Kopassus, Ketua Umum Partai Gerindra, dan mantan Menteri Pertahanan. Selanjutnya, Prabowo juga memiliki loyalitas dan militansi yang tinggi dari pendukungnya, terutama dari kalangan Islam dan nasionalisme. Prabowo memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya kepada Gibran memiliki popularitas dan karisma yang tinggi sebagai anak Presiden Jokowi yang dicintai rakyat. Gibran juga memiliki prestasi dan kinerja yang baik sebagai wali kota Solo yang berhasil memajukan kota tersebut. Selanjutnya, Gibran memiliki bisnis dan inovasi yang sukses di bidang kuliner dan digital yang dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda. Dan juga Gibran memiliki wawasan dan visi yang luas sebagai generasi muda yang berpendidikan dan berpengalaman. Mungkin sekian dari narasi pro dari kelompok kami. Saya sudahi dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kesimpulannya, dalam konteks kontra Prabowo Gibran ada beberapa poin utama yang menjadi fokus ini. Yang pertama, politik dinasti Gibran karena kedudukannya sebagai calon wakil presiden dipandang hanya karena hubungan kekeluargaan. Yang kedua, kegagalan program strategis. Kritik terhadap kinerja Prabowo juga muncul dari kegagalan program lambung pangan yang dipimpinnya. Yang ketiga, pelanggaran etik. Kontroversi melibatkan Anwar Usman, Ketua MK dalam kasus batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Yang keempat, isu pelanggaran HAM. Tuduhan terhadap Prabowo terkait keterlibatan dalam kasus penculikan dan pelanggaran menjadi perhatian. Yang kelima, karakter emosional dalam pencitraan politik.